Bawa aja ke apa? Ke DPR. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan atas sara dan atau penghasutan. Ada kekuatan-kekuatan asing, ada negara-negara tertentu di dunia yang tidak pernah suka Indonesia aman dan maju. Dalam demo Cipta Kerja, itulah topik Rosi malam hari ini. Bagaimana publik melihat demo menentang Undang-Undang Cipta Kerja dan bagaimana tindakan aparat kepolisian menanganinya. Bung Usman, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, dengan penangkapan anggota kami, apa ini buat Anda membuktikan memang ada dalang dari demo itu? Terlepas ada bukti atau tidak, kita berharap kepolisian bersikap transparan di dalam proses investigasinya. Jadi masyarakat nanti bisa mengikuti bagaimana proses investigasi terhadap orang-orang yang disebut sebagai dalang dalam pengertian melakukan pelanggaran hukum kriminal atau hukum pidana, itu bisa berlangsung. Yang kami harapkan dari pemerintah dan khususnya kepolisian adalah tidak mengeneralisir seluruh protes-protes terhadap Undang-Undang Omnibus itu seolah-olah sama dengan apa yang dibayangkan mereka sebagai lawan-lawan politik yang memanfaatkan situasi. Artinya Anda sepakat tindakan polisi untuk menangkap mereka yang memang melakukan tindakan kekerasan, perusakan dan mengancam keselamatan warga, dalam hal ini juga termasuk aparat keamanan. Anda sepakat tindakan yang dilakukan oleh polisi? Kalau itu sesuai dengan standar hukum acara, hak asasi manusia, itu dibolehkan. Yang kami tentang adalah penangkapan penahanan sewenang-wenang. Entah itu tanpa surat, entah itu dengan pemukulan, atau dengan cara-cara lain yang sebenarnya tidak perlu dilakukan oleh pihak kepolisian atau yang kami sebut sebagai eksesif. Kalau seandainya misalnya Jumhur Hidayat misalnya ya terlibat misalnya gitu, panggil saja dengan surat panggilan. Atau misalnya siapa lagi gitu. Jadi kalau memang ada seseorang melakukan pelanggaran hukum pidana, itu dipanggil saja sesuai dengan proses hukum. Kalau dia tertangkap tangan tentu bisa ditangkap. Tetapi yang kita khawatirkan adalah kesan mengeneralisir seluruh protes-protes ini seolah-olah ya sama gitu ya. Itu yang saya kira harus dibedakan sekali gitu. Oke. Saya ingin bertanya pada Bung Ade, apakah dengan penangkapan anggota kami ini sekaligus juga ini menyamakan apa yang menjadi konklusi Anda bahwa demo ini ada dalangnya dan memang digerakkan untuk menjatuhkan presiden, merongrong kewibawaan Presiden Jokowi? Gini, saya duga begitu. Ini jawabannya adalah saya duga begitu. Jadi gini, kita juga harus lihat sebetulnya penahanan ke-8 orang ini tuduhannya bukanlah menjadi dalang ya, bukannya mengorganisir gerakan kerusuhan. Tuduhannya adalah yang dipakai betul-betul hanyalah pasal Undang-Undang ITE tentang menyebarkan hasutan yang menyebabkan terjadinya kebencian dan seterusnya. Ya, jadi betul-betul yang dipakai pasal yang paling aman aja. Pasal yang paling amannya adalah bahwa mereka memang menggunakan medsos untuk menyulut kemarahan. Nah, tapi kan menarik nih, Rosi. Yang menariknya adalah 8-8-nya orang kami. Atau walaupun kemarin baru aja tadi saya baca ada kelompok advokat, kelompok advokat paham yang mengatakan bahwa salah seorang di antaranya itu bukan orang kami. Tapi ini artinya memang kami sekarang kalau kita baca dari komunikasi politiknya betul-betul dijadikan salah satu kelompok yang jadi sasaran. Diduga mereka lah yang terlibat dalam apa yang dituduhkan sebagai kerusuhan-kerusuhan yang disengaja untuk menjatuhkan Jokowi. Anda tidak melihat sebaliknya bahwa kami ini adalah pengalihan isu? Kami menangkap pengalihan isu dari mereka yang ingin menentang Undang-Undang Omnibus Law. Bahwa penangkapan aktivis kami ini bentuk represi dari pemerintahan Jokowi. Anda membungkam suara-suara kritis. Gimana ya, kita nggak bisa katakan bahwa kalau ada gerakan kelompok-kelompok orang yang dengan sengaja ingin memanas-manasi keadaan sehingga terjadi kerusuhan dan itu kerusuhan yang jelas-jelas terencana by design, ada molotov, ada anak-anak yang membawa ketapel, ada
orang-orang yang membawa senjata tajam, orang-orang yang sebetulnya tidak paham apa yang dipersoalkan, tapi kemudian mereka terlibat, anak-anak STM, anak-anak SMA, anak-anak SMP, orang-orang yang sebetulnya tidak ada kaitan dengan buruh, itu semua memang ada yang mengorganisir. Maka pemerintah wajib itu membongkar siapa yang berada di belakang organisasi tersebut. Ya. Nah, kita melihat bahwa kayaknya dugaan saya adalah salah satu kelompok yang dianggap paling bertanggung jawab terhadap itu adalah kami. Ya. Tetapi pemerintah juga tidak ingin rupanya begitu saja dengan mudah misalnya menuduh kami atau menahan lebih banyak orang di sana. Tapi ini adalah semacam kayak pernyataan tegas dari pemerintah bahwa mereka akan melakukan tindakan-tindakan yang cukup keras. Kalau saya tidak ingin represif, saya tidak ingin menggunakan kata represif karena represif itu konotasinya beda. Saya ingin mengatakan bahwa pemerintah akan menindak tegas siapapun. Meskipun ada kesan, Bung Ade, meskipun ada kesan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi saat ini seperti layaknya Orde Baru membungkam suara-suara kritis. Apakah itu juga yang selama ini selalu dikatakan oleh Demokrat, Bung Rahlan? Saya nanti dulu, Anda bilang kritis itu kalau misalnya Usman Hamid ditangkap, nah itu iya, itu namanya membungkam suara kritis. Gimana Bung Ade? Tapi kalau Rahlan Sidik yang ditangkap itu gimana? Siapa? Kalau Rahlan Sidik yang ditangkap. Ya Rahlan ditahan gitu ya, itu namanya membungkam suara kritis. Tapi ini bukan membungkam, itu menahan orang-orang yang secara jelas menyebarkan kebencian, menyulut kebencian untuk melakukan kerusuhan. Itu wajar, yang ingin dikatakan dilakukan. Betul, yang ingin dikatakan Bung Ade adalah Bung Rahlan kritis nggak ditangkap, Usman Hamid juga kritis nggak ditangkap. Bahwa mereka yang disebut aktivis ditangkap kali ini adalah karena mereka dengan sengaja ingin menyebarkan kebencian dan kerusuhan. Tanggapan Anda, Bung Rahlan? Ya ginilah, ini saya secara general saya mau bilang, saya lupa ini tahun berapa ya, kok saya berasa di tahun 80-90-an nih percakapan nih. Nah, kalimat dalang itu, ya saya kira ini terus-terusan direproduksi lah gitu ya. Menurut saya itu kalimat yang sebenarnya agak merendahkan kecerdasan dari masyarakat, dari buruh, dari mahasiswa gitu. Ade tadi bilang harusnya demonya cuma sekedar omnibus law gitu. Kok jadi jatuhkan Jokowi? Bung, buruh itu juga punya kecerdasan. Pemimpin perubahan politik di Polandia itu Lech Walesa, itu serikat buruh. Ketika satu tuntutan untuk kesejahteraan buruh tidak ditanggapi dengan polisi yang memenuhi keinginan mereka, bahkan tuntutan mereka dihadapi dengan kekerasan, pengelolaan kekerasan. Saya harus katakan juga ada kekerasan loh ya, karena video-video yang beredar di masyarakat itu sudah memperlihatkan bahwa polisi telah melakukan excessive use of force gitu. Kalau Usman hafal pengertian ini. Tapi bagaimana dengan grup the use of force and the firearm by law enforcement officials? Bung Rahlan, tapi bagaimana dengan temuan percakapan di WhatsApp yang mengatakan batu kena 1 orang, bom molotov bisa kena 10 orang, dan bensin bisa berceceran, buat skenario seperti 98, penjarahan toko Cina dan rumah-rumahnya. Preman diikutkan untuk menjarah. Tidakkah ini menjadi cukup alasan untuk menangkap mereka, karena ini sudah menyebarkan kebencian atas rasial. Mereka yang ditangkap karena demo 8 Oktober lalu. Hari ini rilis polisi. Bicara begitu. Bagaimana? Ini Syah Ganda dan Jumur Hidayat yang bicara seperti itu. Bukan. Anda di WhatsApp grup mereka yang ditangkap polisi karena mereka merencanakan untuk membuat kerusuhan sampai seperti 98. Rosi, kalau seperti 98, hati-hati dengan pernyataan itu. Yang memperkosa perempuan Tionghoa itu cepak-cepak, Ros. Saya adalah salah satu orang yang dengan segera berada di sebelah jenazahnya Itamar Tedinata, anak SMA yang akan mengadu mengenai kasus pemerkosaan yang dialami di 98 itu ke Jenewa, ke PBB. Tapi beberapa hari sebelumnya kemudian dia dibunuh. Saya di sebelahnya, Ros. Salah satu orang yang melihat keadaan jenazahnya. Jadi kalau ada WhatsApp grup seperti ini, menurut Anda didiamkan saja? Bukan, saya mau diperlukan memang satu kecerdasan, diperlukan satu usaha yang sangat serius gitu, memeriksa situasi ini, ya kan? Karena sekali lagi, yang namanya dalam tradisi politik Indonesia,
dari mulai 65, Oke, dari mulai sebentar. 78, reformasi, itu semuanya tidak pernah masyarakat yang melakukan inisiatif. Bahwa masyarakat terlibat kemudian itu benar. Tetapi provokasi itu tidak pernah datang dari pemerintah. Karena Anda tidak melihat, Bung Rahlan, negara perlu hadir secara tegas pada pola-pola demo yang anarkis, vandalisme, merusak fasilitas umum, bahkan membahayakan kepentingan umum karena tindakan Polri yang tegas dan itu sungguh diperlukan. Saya justru mengatakan itu harus sangat serius. Rosi, jangan lupa bahwa saya adalah salah satu orang yang mencoba mencari tahu siapa pembunuh Munir. Ya. Dan karena sekarang saya ingin negara bertanggung jawab. Kembali ke soal aktivis kami, kembali kepada soal aktivis kami, apakah tindakan polisi menurut Anda sudah tepat? Bagaimana Anda melihat tindakan polisi menangkap aktivis kami yang ditemukan dalam WhatsApp grupnya? Sebentar, ini kalau ngomong aktivis kami ini, kan saya tanya tadi itu siapa? Itu Ganda dengan Denci. Kalau itu yang benar mereka berdua, saya pertama kaget. Kedua saya kecewa. Apabila benar mereka. Tapi sepengetahuan saya, dua aktivis ini kendati tidak selalu pendapat kami bersamaan atau kami sepaham satu sama lain, tapi saya merasa saya kenal mereka dari sejak mereka aktivis mahasiswa, jadi saya akan sangat kaget kalau tiba-tiba mereka membenarkan satu pemerkosaan atau perusakan macam. Sebentar, saya belum selesai. Nah, yang saya mau katakan tadi, ya Rosi, di luar begini, Bung Rahlan, saya tidak ingin terdapat saya tidak ingin Anda, begini Bung Rahlan. 207 termasuk wartawan yang sampai hari ini setidak-tidaknya berita itu tidak diketahui di mana keberadaannya dan bagaimana nasibnya. Saya kira kita juga perlu untuk mengetahui, kalau Ganda kan udah jelas ya, sama sedang aktivis kami bahwa mereka ditahan di kepolisian. Nah, saya ingin tahu apakah Kompas TV, apakah Amnesty International, apakah Ibu Irma, Adi Armando juga punya semacam pertanyaan yang sama dengan saya bahwa ini ada 207 warga, termasuk wartawan yang dikabarkan hilang di kerusuhan itu, gitu. Hanya gara-gara mereka menjalankan tugasnya. Apa itu juga temuan dari Amnesty International, Bung Usman? Itu kemana gitu? Kan itu kan. Tunggu, sebentar, Bung Rahlan. Anda bukan yang saya tanya. Saya tanya pada Amnesty International. Apakah juga itu temuan Anda 207 masih hilang? Ya, hari Senin kita akan umumkan. Sebenarnya proses penangkapan mereka saja yang tidak dikomunikasikan kepada keluarga. Jadi bukan 207 orang hilang. Tapi karena proses penangkapannya tidak dikomunikasikan pada keluarga. Ya, itu pelanggaran HAM. Itu pelanggaran HAM, itu tidak boleh. Bahkan anak-anak yang ditangkap ya, lalu diancam untuk diberikan SKCK itu salah. Itu tidak boleh dilakukan. Anak-anak menurut PBB itu berhak untuk menyatakan berpendapat dan mereka berhak bahkan untuk ikut di dalam demonstrasi. Tugas negara bukan melarang mereka. Tugas negara adalah melindungi mereka, menjamin mereka, memberikan pendapat mereka termasuk protes. Jadi kalau ada anak STM ikut atau ada anak SMA ikut, itu mereka punya hak itu untuk menyatakan pendapat mereka. Entah itu karena mereka ingin bersolidaritas pada kakak-kakaknya yang mahasiswa, atau mungkin tetangga atau om yang serikat buruh gitu. Atau alasan lain yang membuat mereka tergerak untuk turun ke jalan. Itu apa Anda, saya ingin supaya ini clear ya Bung Usman begini. Saya tahu bahwa landasan pemikiran Anda adalah human rights atau hak asasi manusia. Tapi begini, jangan orang salah sangka bahwa Anda akan mengatakan bahwa anarko-anarko atau mereka yang sengaja melakukan tindakan kekerasan, merusak fasilitas umum, mengancam keselamatan manusia itu dibiarkan saja. Karena dan aparat kepolisian akan mengatakan bahwa biarin aja karena itu akan melanggar HAM. Negara harus melarang siapapun melakukan kekerasan, termasuk hasutan kebencian atas dasar agama. Dan kalau ada tindakan itu, negara berwenang untuk menindaknya sesuai dengan prosedur-prosedur hukum acara pidana yang berlaku. Baik. Kalau itu tidak dilakukan dengan standar hak asasi manusia, itu melanggar hak asasi manusia. Jadi terhadap seorang yang melakukan kejahatan pun, penangkapan, penahanan, itu harus dilakukan sesuai dengan hak asasi manusia. Nggak boleh dipukul, nggak boleh diinjak-injak, nggak boleh disiksa seperti yang pernah kita saksikan tahun lalu. Ya. Sedikit dari Kak Irma sebelum saya jeda atau lanjut di bagian berikutnya. Begini, Rosi, saya kira Usman, saya sepakat dengan Anda bahwa semua harus sesuai dengan aturan hukum, dengan aturan dengan aturan-aturan dan prosedur hukum acara, betul. Tetapi saya ingin garis bawahi juga Usman bahwa HAM itu bukan hanya untuk korban, bukan hanya untuk pelaku, tapi HAM itu juga harus untuk korban. Nah, selama ini banyak sekali korban-korban yang tidak HAM-nya nggak pernah diperjuangkan, justru malah pelakunya yang selalu dilindungi oleh HAM.
tapi korbannya sendiri nggak pernah dilindungi. Bagaimana mungkin misalnya Usman, anak-anak STM ini membakar, menjarah, kemudian ditangkap, Anda bilang itu HAM, nggak boleh ditangkap. Padahal sebenarnya pemerintah menangkap mereka, membawa mereka bukan untuk dipukuli toh. Kan mereka juga dibawa, kemudian di kantor polisi ditanyai, dan setelah ditanyai, kalau memang tidak ada masalah kan dikembalikan ke orang tuanya. Ya. Nah, saya kira jangan juga kita berprasangka negatif terus dengan bapak-bapak polisi gitu ya. Bapak polisi ini kan pamong rakyat juga gitu. Mereka juga manusia gitu ya. Mereka juga punya hati, mereka juga punya jiwa. Nah, kalau mereka misalnya dilempar dengan batu kemudian hancur kepalanya, terus itu biasa karena memang itu tugasnya, begitu. Enggak juga toh Adinda. Tidak ada yang mengatakan jadi gitu. Seperti itu, tidak ada yang mengatakan gitu. Itu enggak, saya over exaggeration, tidak itu generalisasi. Dan Usman itu tidak mengatakan itu. Apa yang saya tidak katakan dalam forum ini. Tidak boleh juga ya HAM itu dilekatkan hanya kepada pelaku, tapi korban juga harus. Nah, selama ini saya hanya melihat korban itu tidak dilindungi oleh HAM, justru pelaku yang dilindungi oleh HAM. Nah, ini yang saya nggak setuju. Terima kasih, Ros. Terima kasih, sudah clear. Ini adalah Bung Usman, kali ini malam hari ini kita, it's okay. Anda mengatakan, sebentar Rosi, ini masalah, ini menurut saya manipulasi atas apa yang saya tidak katakan. Seolah-olah saya mengatakan hak manusia untuk membakar. Seolah-olah saya mengatakan hak para mahasiswa dan para pelajar itu untuk membakar. Itu manipulasi atas pernyataan yang saya tidak katakan. Yang saya katakan adalah setiap manusia punya hak. Entah itu dia buruh, petani, nelayan, atau bahkan pelajar. Untuk menyatakan pendapat itu hak mereka. Kalau mereka melakukan pelanggaran hukum, saya katakan berapa kali tadi, negara berhak, berwenang untuk melarangnya. Dan negara wajib memprosesnya. Tapi bukan dengan memukul, bukan dengan menyiksa. Itu jelas sekali yang saya katakan. Dan siapapun bisa mengalami itu. Menjadi korban atau menjadi orang-orang yang dipukuli atau disiksa. Dan itu sudah berkali-kali kita lakukan. Ya. Tahun lalu pihak kepolisian membantah temuan kami. Tapi sudah, jangan di situ dulu, Bu. Penjelasan Anda sudah cukup jelas. Bung Usman, penjelasan Anda sudah cukup jelas bahwa Anda bukan membiarkan tindakan kekerasan. Tetapi Anda justru mengatakan pada aparat keamanan untuk bisa tetap bertindak tegas. Makasih, Rosi. Dengan proses penangkapan. Dengan proses penangkapan yang berlandaskan HAM. Kami kembali sesaat lagi. Ya, tapi harus Anda luruskan tadi. Nabung. Ya, tapi uang